Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah olehmu walaupun hanya satu ayat. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Sampaikan. Dengan bismillah nama yang indah, tersambung lidah syairku dendang. Buat sang hamba kekasih Allah, syairku curah suci alunan. Mengapa semua menjadi salah setiap langkah dalam negeri? Tujuan suci di jalan Allah, balasan hujah dalam jeruji ilmumu tinggi. Dalam wilayah waris yang indah, Muhammad Nabi jadi panutan. Muslim muslimah dalam daerah Islam senegeri. Kenapa benci kini terarah? Kau pijak tanah lahir sendiri, sedangkan hadis firman di Allah setiap dakwah engkau lantuni. Kami di Aceh dusun dan kota terhikur serta luka mendalam atas gugurnya para syuhada dalam membela agama Islam. Semoga tabah yang ditinggal, semoga balasan syurga yang tinggi. 6 sahabat hormat terhidang, semoga tenang di alam sana. Satukan hati, jiwa dan raga, Islam berjaya di muka bumi. Dukungan kami buat sang Habib, tak henti-henti kami kirimkan. Di dalam dunia jadi tahanan, di mata Tuhan engkau mulia. Duhai sang Habib semangat juang, kami lantunkan untuk ayahanda. Alhamdulillah, puji terhidang kepada Tuhan yang maha tinggi. Berilah rahmat untuk imam kami, kuatkan hati dalam cobaan. Panjangkan umur sehat sentosa, panutan hamba di masa kini. Imam yang kuat dalam pimpinan, jadi pedoman umat senegeri. Imam yang kuat dalam pimpinan, jadi pedoman umat senegeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada seluruh saudara-saudara yang menonton YouTube. Semoga seluruhnya berada dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini hati kita berdebar-debar, tidak sabar lagi menunggu hari esok yang penuh dengan harapan, yaitunya besok adalah hari hakim menetapkan atau membacakan keputusan sidang pra peradilan IBHRS Imam Besar Habib Rizik Syihab, imam kita semua. Maka seyogianya malam ini saya mengajak kepada seluruh saudara-saudara yang memiliki rasa cinta kepada beliau, mari malam ini sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga munajat kita malam ini akan menjadi amal ibadah yang besar bagi kita, bahwa Allah melihat kita sedang berpihak kepada siapa kita berpihak, dan ini akan menjadi saksi nanti di akhirat kelak nanti, ketika seorang zuriyah Rasulullah Habib Rizik, ketika beliau didatangkan ujian bertubi-tubi, apakah ada sepucuk doa dari kita sebagai orang yang mengharapkan syafaat Rasulullah nanti di kemudian hari, yang katanya kita cinta kepada Rasulullah, namun ketika zuriyahnya diberikan ujian oleh Allah, namun kita sama sekali lupa untuk mendoakan beliau. Na'udzubillahi min dzalik. Saya yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa seluruh pecinta IB pasti malam ini
mereka berdoa, bermunajat kepada Allah agar IB besok diberikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, terbebas, terselamatkan daripada seluruh tipu daya yang menimpa diri beliau. Kita sama-sama tahu bahwa IB HRS bukanlah seorang koruptor. Beliau bukanlah seorang pembunuh. Beliau bukan penjual aset negara. Dan beliau bukanlah seorang yang korupsi uang negara miliaran. Dan beliau bukan seorang yang pengemis kepada harta negara. Akan tetapi beliau hanya seorang zuriat Rasulullah yang peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kita bayangkan saudara, bagaimana negara kita bila manusia di permukaan bumi ini hanya sekedar mengajak, tidak mau untuk nahi mungkarnya, apa yang akan terjadi? Tentu akan banyak bencana yang akan menimpa negeri kita. Karena itu adalah pesan Allah dan pesan Rasulullah. Bila dakwah tidak lagi dijalankan, amar ma'ruf nahi mungkar tidak lagi ditegakkan, maka percayalah bahwa akan bertubi-tubi musibah. Hari ini kita merasakan banjir, longsor, Kepulauan Bintan, Jambi, dan Jawa sudah banyak bencana. Kemarin tambah lagi dengan pesawat yang jatuh memakan korban. Ini semua adalah ujian bagi negara kita. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui di dalam surat atau di dalam Al-Quran, surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutsrafiha. Apabila kami menghendaki untuk membinasakan, menghancurkan suatu negeri, kata Allah, amarna mutsrafiha, kami perintahkan para pemimpinnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi fafasaku fiha, mereka fasik, mereka keluar daripada ketaatan Allah. Mereka yang diberi jabatan polisi, TNI, hakim, dan seluruh aparat dan seluruh para penguasa di dunia ini yang diberikan amanah oleh Allah, yang diperintahkan untuk taat kepada Allah, akan tetapi mereka fasik kepada Allah. Mereka keluar, mereka langgar janji-janjinya. Mereka bersumpah demi Allah di bawah Al-Quranul Karim akan menjalankan amanah sebaik-baiknya. Akan tetapi mereka mengingkarinya, mereka melanggarnya. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka hak atas negeri itu ucapan fadamarnaha tadmira, kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Wahai para pemimpin, sadarlah, kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan, agar bencana menjauh dari negeri kita, agar musibah
terhindar dari negeri-negeri kita. Na'udzubillah. Semoga bencana-bencana yang telah dicontohkan oleh Allah kepada negeri-negeri yang dahulu penduduknya durhaka kepada rasul-rasul Allah, tidak ada satupun yang selamat. Tidak ada satupun mereka yang menang melawan yang hak. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, khusus untuk besok, di malam ini, malam Selasa ini, di mana besok akan diputuskan, hakim akan membacakan keputusan sidang pra-peradilan IBHRS. Maka saya menyampaikan kepada hakim yang melakukan atau yang ditugaskan untuk sebagai yang akan mengambil kebijakan atau yang akan membahas tentang perkara IBHRS berdasarkan hadis yang terkait tentang hakim. Hal ini jauh-jauh telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Ibnu Buraidah dan juga didapatkan daripada bapaknya an Abi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Buraidah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, al-qudatu salasatun, bahwa hakim itu terbagi kepada 3 golongan. Dari yang 3 ini, saudara, hanya 1 yang masuk ke dalam surga Allah, sementara yang 2 lagi masuk ke dalam neraka Allah. Siapa yang 1 ini? Qadin arafal haqqa faqada bihi fahuwa fil jannah. Hakim yang mengetahui perkara yang hak lalu menetapkan perkara itu atau memutuskan hukum itu dengan cara yang hak, maka hakim ini dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga Allah. Hakim yang mengetahui perkara yang hak lalu diputuskan dengan cara yang hak dan cara yang benar, maka hakim seperti ini, kata Rasulullah, akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Yang kedua, hakim yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Yang pertama, arafal haqqa fahakama bi khilafihi. Seorang hakim yang mengetahui perkara yang hak lalu menghukum atau memutuskan perkara itu dengan berbeda dari apa yang dia ketahui. Artinya, saudara, dia mengetahui bahwa orang yang dia hukum ini atau orang yang sedang disidang ini adalah hak, lalu diputuskan bahwa dia adalah bersalah. Hakim seperti ini, saudara, jangankan akan dimasukkan ke dalam surga Allah, dia akan diterjunkan dan akan diterjang ke dalam neraka Allah. Dia tidak akan membangunkan surga Allah. Ini merupakan peringatan keras
Semoga hal ini didengar oleh hakim yang sedang menyidang, HRS. Semoga Bapak Hakim diberi oleh Allah kemenangan dunia dan akhirat dengan cara berani membela kebenaran. Saya tidak memastikan bahwa HRS akan selamat daripada hukum yang dia hadapi. Tetapi sebagai da'iyah, saya berkewajiban menyampaikan apa yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Balighul anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah olehmu walaupun hanya satu ayat. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Sampaikan. Semoga didengar oleh seluruh hakim yang ada di Indonesia, di dunia, bahkan lagi, karena ini merupakan wasiat dan perintah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, hakim yang juga akan masuk ke dalam neraka adalah qada ala jahlin, seorang hakim yang menghukum atas ketidaktahuannya, fahuwa finnar, hakim yang memutuskan perkara tentang sesuatu yang tidak dia ketahui, apakah benar ataukah salah, maka dia juga akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Semoga hal ini didengar oleh seluruh orang-orang hukum, khususnya kepada Bapak Hakim di Indonesia, khususnya lagi kepada Bapak Hakim yang menjadi sorotan rakyat Indonesia hari ini adalah sidang pra-peradilan HRS. Seluruh rakyat yang rindu kepada Habib Rizik Syihab menunggu hari esok apa keputusan Bapak Hakim. Dan kami tawakalna ala Allah, bertawakal kepada Allah, karena Allah lah zat yang maha memiliki hukum yang adil. Kami tidak ada daya dan upaya, dan seluruhnya kami serahkan kepada Bapak Hakim sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berharap semoga Bapak Hakim diberi oleh Allah kesehatan zahir dan batin. Semoga Bapak Hakim diberi oleh Allah kekuatan zahir dan batin. Semoga Bapak Hakim diberi oleh Allah panjang umur. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya bagi kami dan tidak ada kekuatan bagi kami kecuali kekuatan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, saya sebagai da'iyah menyampaikan kepada Bapak Hakim agar dapat memutuskan perkara ini, agar dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya, dengan sebaik-baiknya, agar Bapak Hakim dan saya dan seluruh para pendakwah bisa selamat dunia hingga akhirat kelak nanti. Dan warning daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang semena-mena menyakiti zuriahnya, jangankan dia akan masuk ke dalam sorga, baun sorga saja tidak dapat dia bauni. Barang siapa yang menyakiti zuriahnya, seolah-olah dia adalah menyakitiku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi,
Bila keadilan tidak ditegakkan, tunggulah kehancuran. Yang batil pasti akan kalah selagi yang hak mau bersuara. Yang batil pasti akan lenyap selagi yang hak ini selalu digaungkan oleh orang-orang yang cinta kepada kebenaran. Saya tutup dengan kata-kata untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari kita tegakkan kebenaran. Mari kita tegakkan keadilan. Mari kita lawan segala kezaliman. Mari kita usut tuntas pembantaian 6 laskar FPI sampai ke akar-akarnya. Mari kita usut tuntas pelanggaran HAM berat yang terjadi atau yang dilakukan oleh rezim hari ini. Dan mari kita berdoa kepada Allah agar kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar selalu tegak, dan sampai hari kiamat tidak akan pernah habis yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Patah tumbuh hilang baganti. Kita yakin kepada Allah, satu Habib yang mati akan lahir ribuan habaib yang peduli kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan mari kita viralkan ajakan baik ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.